Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Felini Simarmata dengan NIM C1C019105. Saya berasal dari kelas R09, Program Studi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah akuntansi keperilakuan, yaitu ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Pertimbangan aspek keperilakuan pada akuntansi. Akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Belum pernah ada sudut pandang semacam itu, dan para akuntan belum pernah mengoperasikan perilaku kepada suatu yang vakum. Para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikannya, dan menggunakan informasi akuntansi tersebut. Dan yang kedua adalah akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan. Rasa tanggung jawab tersebut pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab organisasi dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai tujuan. Dimensi akuntansi keperilakuan. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan sungguh luas, yang meliputinya antara lain ada 5 poin. Yang pertama, aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain dan konstruk sistem akuntansi. Yang kedua, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi. Yang ketiga, cara dengan mana informasi diproses untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku pemakai data. Yang kelima, pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, cita-cita, serta tujuan dari orang-orang yang menjalankan organisasi. Dan secara umum, lingkup dari akuntansi perlakuan terbagi atas 3 bidang besar, yaitu perilaku manusia, berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperlakuan. Ilmu keperlakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu sosial meliputi disiplin ilmu antropologi, ilmu ekonomi, sejarah, politik, psikologi, dan sosiologi. Ilmu keperlakuan meliputi psikologi dan sosiologi, dengan aspek ekonomi keperlakuan dan ilmu pengetahuan politik, serta aspek antropologi keperlakuan. Lingkup dan sasaran hasil akuntansi keperlakuan. Para akuntan keperlakuan memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Mereka menyadari bahwa proses akuntansi melibatkan ringkasan dari sejumlah kejadian ekonomi makro yang dihasilkan dari perilaku manusia dan akuntansi itu sendiri, serta dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku yang pada gilirannya secara bersama-sama akan menentukan semua keberhasilan peristiwa ekonomi. Akuntan keperlakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah untuk mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi tindakan yang diinginkan. Berikutnya, persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Persamaannya, yaitu ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Jadi, kedua ilmu ini sama-sama menekankan pada penjelasan dan prediksi atas perilaku manusia. Perbedaannya,
Ada 6 perbedaan antara ilmu keperlakuan dan akuntansi keperlakuan. Yang pertama terletak pada area keahlian. Akuntansi keperlakuan di area keahliannya eh, berasal dari pengetahuan dasar dari ilmu sosial. Sedangkan di ilmu keperlakuan tidak ada pengetahuan akuntansi. Perbedaan yang kedua yaitu kemampuan mendesain, melaksanakan perencanaan proyek keperlakuan. Pada akuntansi perlakuan, eh, poin ini bukan merupakan elemen utama dalam pelatihan. Sedangkan di ilmu keperlakuan, elemen kunci dalam poin ini adalah elemen kunci dalam pelatihan. Yang ketiga, terletak pada orientasi. Akuntansi keperlakuan, orientasi profesional, sedangkan kalau ilmu keperlakuan itu lebih ke ilmiah. Yang keempat, pendekatan masalah. Akuntansi keperlakuan dalam pendekatan masalah lebih berdasar pada praktik, sedangkan di ilmu perlakuan lebih berdasar pada teoritis dan praktik. Poin kelima yaitu terletak pada fungsinya. Perbedaannya, akuntansi keperlakuan melayani klien, fungsinya itu melayani klien, menasihati manajemen, sedangkan ilmu keperlakuan fungsinya lebih ke ilmu lanjutan dan pemecahan masalah. Dan poin yang terakhir yaitu terletak pada kepentingan dalam ilmu keperlakuan. Pada akuntansi perlakuan, kepentingannya itu terbatas terhadap akuntansi terkait bidang. Sedangkan di ilmu keperlakuan, kepentingannya itu terbatas terhadap disiplin yang luas dalam ilmu keperlakuan. Perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Para psikologi memperhatikan, mempelajari, dan berupaya untuk memahami perilaku individual. Sedangkan sosiologi mempelajari orang-orang dalam hubungannya sesama manusia. Dari ketiga ilmu tersebut, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial menjadi kontributor utama dari ilmu keperlakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia, walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia. Hal-hal penting dalam perilaku organisasi. Hal-hal penting dalam perilaku organisasi ada 11 poin, yaitu yang pertama ada teori peran, yang kedua struktur sosial, yang ketiga budaya, yang keempat komitmen organisasi, yang kelima konflik peran, yang keenam konflik kepentingan, dan yang ketujuh ada pemberdayaan karyawan. Sekian presentasi saya di kesempatan kali ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.